Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Misteri Tempat Angker bersama saya hostnya Angga. Kali ini kita membicarakan di konten podcast misterinya Misteri Tempat Angker. Tapi guys, jadi gini, gue nggak sendirian. Gue saat ini ditemanin sama salah satu kreator di aplikasi Likee. Beliau ini masih muda. Terus jadi ceritanya gini, gue masuk ke kontennya dia. Ceritanya gue nonton di kontennya dia. Terus di salah satu live-nya dia tuh ceritanya si orang ini nih suka menceritakan tentang sisi lain dari dunia, alias dunia misteri. Nah, gue tertarik tuh guys ceritanya guys. Gue tertarik ceritanya guys untuk berdiskusi sama dia. Akhirnya gue undang nih ceritanya guys. Mau dia datang nih ke sini. Iya. Nah, sekarang sebelah gue ada siapa namanya? Nama saya Aji SKM Susu Kental Manis. Susu Kental. Aji SKM Susu Kental Manis. Bang Aji, panggilannya apa nih? Bang Aji apa Kang Aji? Panggilnya Aji aja. Panggilannya Aji? Iya. Oke, Aji. Aduh, mata saya kelilipan guys, langsung guys. Jadi Aji ini salah satu kreator di Likee, aplikasi Likee. Nah, Aji diundang di program Misteri Tempat Angker ini. Jadi saya pengen Aji ceritain. Jadi di sini tuh di Misteri Tempat Angker ini kita menceritakan tentang pengalaman-pengalaman misteri yang pernah orang alami. Nah, itulah kenapa Aji saya undang ke sini sebagai bintang tamu. Oke, Ji, lanjut Ji yang tadi. Jadi ceritain dong Ji, pengalaman Aji pernah mengalami hal-hal misteri apa sih dalam kehidupan Aji selama ini? Aji umur berapa sekarang? Sekarang baru 21. 21. Selama 21 tahun perjalanan hidup ya. Apa yang pernah Aji alami? Dulu sih kalau masalah istilahnya misteri-misteri atau hal-hal gaib, banyak sekali kalau yang saya alami. Dari dulu tuh waktu saya kecil, dari umur istilahnya 6 atau 7 tahun dulu waktu kecil itu saya pernah berdua sama ibu saya ke kebun istilahnya. Pertama ke kebun sama orang tua, saya lihat pertama itu ada sesosok tiga makhluk gaib. Tiga makhluk gaib ini seperti kayaknya keluarga yang keluarga 3 orang ini saya lihat di pohon pisang kalau nggak salah. Itu Aji melihat sendiri di pohon pisang itu. 3 keluarga. 3 keluarga ada. Pertama ibu sama bapaknya dan sama anaknya 3 orang. Ibu, bapak, anaknya. Iya. Terus kondisi orang ini, makhluk ini, orang ini lah ya, kita masih bicaranya kan Aji melihat seakan-akan ini manusia berarti ya. Iya. Gimana kondisi tubuhnya? Normal atau penuh luka atau gimana? Kalau saya lihat sih waktu itu masih ingat di benak saya, di pikiran saya, waktu itu dia di baju sama badannya itu semuanya putih. Bajunya putih dan sama mukanya doang yang beda. Kenapa mukanya beda? Kalau mukanya agak, kalau kita kan istilahnya bibir di bawah, mata di atas. Kalau mereka, yang saya lihat bibir mereka di atas tapi matanya di bawah. Bibirnya di sini, ininya di sini. Iya, yang saya lihat. Sebentar, jelas. Saya bayangin dulu. Bibirnya di sini, matanya di sini. Iya. Tapi guys, emang gini ya. Jadi perwujudan jin itu memang bisa membentuk apapun. Dia bisa berubah apapun yang namanya jin itu. Jadi tergantung waktu itu kita berpikirnya apa sebetulnya saat itu. Makanya waktu Aji melihat terbalik matanya di mulut, mulutnya di mata, saya sih pernah juga mengalami hal seperti itu. Terus apalagi yang Aji
lihat? Kalau yang lain sih banyak istilahnya waktu. Enggak kelanjutannya setelah si yang barusan. Waktu pas itu, pas 3 orang istilahnya yang goib itu pas berjalan senggang waktu. Waktu pas 7 tahun 8 tahun kemudian, 8 tahun kemudian saya pindah rumah. Saya kan waktu itu kan masih waktu kecil sama orang tua, rumahnya kumuh kayak bilik-bilik kayak gitu. Nah waktu itu saya pindah ke rumah yang agak meninggal lah istilahnya. Pas saya pindah waktu itu saya nemu lagi yang kayak 3 ini sama. Cuman yang bedanya kalau ini warnanya hitam. Tapi sama 3 orang. Tapi waktu itu lihatnya di dekat dapur doang. Oh di dekat dapur. Dekat dapur ya. Lihat 3 orang ini warnanya cuma ini, tapi bentuknya sama, cuman warnanya beda. Kayak begitu. Terus setelah Aji melihat yang pertama itu ya, itu berarti pengalaman pertama Aji melihat si 3 orang itu ya? Iya benar. Itu sama rupanya 3-3-nya begitu semua? Sama begitu semua, cuman yang bedanya itu warna doang. Warna. Terus si makhluk bertiga ini ketika Aji lihat mereka ngapain? Mereka itu waktu sampai dari umur 8 tahun sampai umur 14 tahun ngikutin saya. Ngikutinnya saya. Dalam arti apa? Dalam arti ada istilahnya gimana ya, yang putih itu ngikutin saya terus. Kadang kalau waktu saya kecil saya kadang ngobrol-ngobrol sendiri. Ingat banget tuh waktu kecil ngobrol-ngobrol sendiri. Kadang main ke rumah orang lain agak beda. Kan saya suka ngobrol sama makhluk itu kayak gitu. Oke. Sekarang yang bikin saya pertanyaan nih yang cukup menarik gitu ya. Aji ini sebetulnya memang dasarnya mempunyai indera keenam, mempunyai anugerah kelebihan itu, atau itu yang Aji dapat itu nggak sengaja atau gimana tuh? Kalau istilahnya masalah itu saya juga kurang tahu. Cuman pas waktu kecil emang saya sering melihat kayak gitu. Dari kecil? Sampai umur 14 tahun. 14 tahun? Iya. Itu hampir setiap hari? Hampir setiap hari saya ngobrol sendiri. Kadang. Tapi Aji ngobrol sendiri nggak ini kan? Nggak istilahnya. Tapi masih ingat. Enggak. Alhamdulillah guys. Jadi Aji enggak, lihat sini dulu dong. Ya, bentar saya juga masih lagi lab nih Bang. Oh iya. Ya, sorry. Iya. Jadi selama 14 tahun ya kita kasih kesempatan dulu, padahal ini buat di YouTube. Bentar ya. Kita kasih kesempatan dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Haji. Padahal nggak bisa nih guys. Kalau kita bikin YouTube ya. itu nggak bisa sebenarnya. Tapi kita kasih kesempatan biarin. Sorry ya Bang. Biarin. Iya. Udah ya. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Jadi selama 14 tahun itu pernah ngalamin hal-hal yang menurut Aji buruk gak kira-kira? Kalau pengalaman buruk sih istilahnya sering. Seringnya itu gimana? Pertama saya waktu kecil sampai umur 14 tahun istilahnya ibadah saya kurang bagus, sama sekolah saya juga kurang bagus. Soalnya saya ngikutin mereka, bisik-bisikan mereka, saya main-main. Bisikan mereka tuh seperti apa? Bisikan mereka itu kayak gini, biasanya dia pengen main terus, kayak gimana ya, kayak kita main sama manusia yang biasa, pengen main terus kayak gitu. Apa yang terekam di kuping Aji saat itu, si makhluk itu ngomong apa dia? Ayo kita, biasanya waktu pas kecil tuh waktu umur 9 tahun, ingat banget tuh. Ayo kita main yuk, main apaan kata saya. Waktu kecil itu saya lagi sendiri. Pas itu dia ngajakin main kelereng sendiri. Kadang di rumah sendiri main boneka, nggak sengaja. Kan saya dulu waktu kecil kan laki-laki tapi suka main boneka kayak. Kenapa gitu? Kan ada yang ngajakin main boneka kayak gitu. Tapi yang ngajakin main bonekanya si makhluk gaib itu. Iya. Ya, tapi Aji ngeliat si makhluk gaib itu. Lihat waktu itu. Apa perwujudannya?
Ya perwujudannya kayak manusia, cuman yang perbedaannya itu ya dari mulut sampai mata itu. Oh, cuman itu doang. Iya. Dan sampai 14 tahun yang Aji lihat selalu matanya terbalik itu, matanya di mulut, mulutnya di mata, selalu dia. Iya, selalu kayak gitu. Berarti dia itu adalah makhluk yang menemani hari-harinya Aji selama mulai dari bisa ngelihat sampai 14 tahun itu berarti. Wow, lama juga ya. Iya, lumayan. Waktu itu pas terakhirnya umur 14 tahun itu saya dibawa, karena kan saya pertama saya sering nangis pas umur 13 sampai 14 saya jadi sering nangis. Sering bandel sama orang lain, sering kadang lempar-lempar batu, tapi kita ngobrol sama teman yang lain. Kadang kalau kita istilahnya ada yang ada yang ngomong yang nggak jelas, saya juga nggak tahu ngomong apa, tapi saya langsung marah kayak gitu, marahnya nggak jelas gitu. Waktu itu pas umur 14 itu langsung saya dibawa ke mana tuh, waktu bawa di Cianjur, Cianjur. Apa yang selama itu terus ngebuat Aji tuh di dalam dirinya apa tuh selama itu tuh? Selama 14 waktu umur udah 14 tahun yang saya rasain ya gimana ya, punya dua dunia aja gitu. Yang saya rasain kayak gitu, dunia goib nyata ya. Terkadang saya gimana ya, kadang main yang sama manusia biasa-biasa aja, tapi kalau waktu kecil itu sama yang goib kadang saya seru, ada asik-asiknya. Iya. Sampai ngerasa seru. Iya. Bermain sama mereka tuh sampai ngerasa seru. Soalnya sering-sering ketawa bareng kayak gitu waktu kecil. Oke, guys, ini selama ini gue bikin cerita konten itu, ini gue baru denger pengalaman Aji ya. Ini baru kalau dia nyaman banget bermain sama si makhluk goibnya itu. Bahkan Aji bilang tadi sampai seru, guys. Iya. Gue nggak pernah ngerasain namanya seru. Karena semua yang gue lihat tuh wujudnya udah gak ada yang benar, dan gue merasa oke, lo bukan dunia gue gitu. Tapi Aji menjalankan itu selama kurang lebih berarti dari 6 sampai 14 tahun itu. Gila lo, guys. 10 tahun kurang lebih ya. Dia harus dia jalanin. Terus orang tua gimana? Orang rumah, orang keluarga gimana? Tahu Aji begitu? Keluarga sendiri sih nggak tahu. Keluarga nggak ada yang tahu justru. Justru nggak ada yang tahu. Pas tahunnya itu pas mau umur 14 tahun. Pas 2 bulan saya mau dibawa ke majelis kayak gitu. Akhirnya dibawa ke salah satu majelis lah ya, pengajian lah berarti. Istilahnya kayak gitu. Nah itu apa setelah dibawa gimana tuh? Setelah waktu itu pas sudah ketahuan sama orang tua agak beda. Gini. Tapi orang tua berarti merasa kalau Aji itu berbeda berarti ya? Iya, pas ketahuan berbedanya itu pas umur mau 14. Oh, pas mau 14. Pas umur mau 14, pas 2 bulan sebelum diruqyah, 2 bulan sebelum 2 bulan saya langsung ketahuan sama orang tua. Oke. Kadang ngobrol-ngobrol sendiri. Ya biasanya kadang kan saya sendiri di kamar itu ya kalau orang tua ya biasa aja kayak gitu. Mungkin dipikirnya rutinitas anak laki-laki di kamar. Laki-laki umur segitu kan yang nggak mau diganggu ya kan. Biasanya masih pengen eksplor. Tapi rupanya Aji di kamar tuh sendiri berkomunikasi dengan makhluk gaib. Iya kayak gitu. Bahkan Aji merasa lebih seru bermain dengan mereka ketimbang orang di dunia nyata gitu ya. Kayak gitu dulu. Sebelum masuk ke ruqyah, kita bahas masalah ruqyah ya Ji. Makhluk gaib itu pernah membahayakan Aji gak? Atau keluarga Aji? Kalau membahayakan istilahnya waktu dari umur 6 tahun sampai 14 tahun nggak ada ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Terkadang membantu waktu kecil itu. Oh, justru dia ngebantu? Iya, waktu itu justru ngebantunya waktu umur 9 tahun sampai 14 tahun. Saya kan nggak bisa baca tuh. Saya sama mamang saya sama orang tua
disuruh sekolah ngaji. Saya nggak mau waktu kecil itu. Sampai umur 14 itu saya mau belajar sekolah, belajar istilahnya ABC sampai Z. Tapi saya nggak mau sama yang istilahnya memang saya, orang tua saya nggak mau. Soalnya saya keasikan sama si makhluk gaib itu. Iya, waktu itu ya udah saya nulis sendiri sambil dibisikin sama dia, diapalin sampai A dari Z. Alhamdulillah bisa. Iya, karena si itu. Iya, kayak gitu. Kenalan nggak sih sama dia? Kenalan sih, ya kenalan. Siapa namanya dia, Ji? Kalau waktu itu yang saya ingat, ya anak kecil doang. Tapi dia nggak kasih tahu nama gitu. Namanya nggak, cuman anak kecil teman main gitu doang. Terus wujudnya sempurna atau sama mata di? Sama kayak gitu. Oh, tetap aja. sama juga. Tetap sama. Oke guys, jadi saya penasaran nih sama Aji nih. Pertama kali Aji ngelihat si makhluk gaib itu, apa yang Aji rasa tuh? Kalau saya gini ya, sebagai manusia biasa gitu ya, bohong kalau kita ngelihat gitu nggak takut ya. Coba apa yang Aji rasain saat itu? Waktu pertama lihat sih biasa-biasa aja. Biasa aja. Apalagi abis udah kenalan habis ya makin biasa karena mungkin saat itu Aji menganggap dia ini malah dia yang manusia mungkin ya. Iya, waktu itu emang kayak gitu. Malah gitu. Kayak gitu. Tapi ya gimana? Ya wujudannya kayak begitu. Iya, ya mungkin karena faktor fisik. Aji menganggap ya udah nih karena dia faktor fisik dia begitu gitu. Tapi kita tetap berteman gitu kan. Gini Ji, waktu Aji ngerasa biasa aja, itu aduh gimana ya? Ini aneh loh guys, jadi gue tuh bener-bener baru sekali ngerasa ya inilah kenapa gue ngerasa Aji ini diundang, karena Aji ini punya sesuatu yang berbeda guys. Ya ini akhirnya terungkap bahwa dia ini selama 10 tahun lebih ternyata dia berdampingan dengan makhluk halus, dengan gaib itu, yang akhirnya menjadi temannya bahkan sahabatnya Aji kali ya saat itu, bahkan yang ngajarin bacanya guys. Iya. Dia guys. Waktu kecil yang kayak waktu gitu. Kecil ya. Gokil. Gue belum pernah ngalamin dan gue belum pernah dengar cerita seperti itu sih. Terus setelah kan akhirnya ketahuan ya sama orang tua kalau Aji ada yang berbeda berarti kan. Akhirnya Aji dibawa ke salah satu majelis untuk dilakukan satu buah perukiahan. Memang solusi untuk menangani masalah gaib itu adalah dengan merukiah seseorang karena hati dia tertutup dan itu harus dikembalikan lagi memang. Waktu tahu Aji bakal mau dirukiah, otomatis teman Aji tahu dong. Tahu dong. Dan otomatis dia lebih tahu Aji itu mau dibawa kemana dong. Lebih tahu, malahan waktu kecil itu pas mau dirukiah, malahan teman saya nganjurin kayak gitu juga. Oh justru dia nganjurin? Ya, ada. Saya berobat itu sampai berapa orang ya? Sampai 7 ustadz. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Dia bilang sama teman saya nggak bakalan ada yang bisa. Emang kenapa? Ada kata istilah yang teman saya yang kecil itu waktu kecil, dia bilang kayak gini, ada ustadz, ada ajengan, tapi bedanya gimana? Kalau yang ngobatin kamu nggak ikhlas nggak bakalan sembuh, kayak begitu. Sampai 7 ajengan kalau nggak salah. Oke, ini pertanyaan lagi nih, ini Aji ini menarik guys. Kalau yang ngobatin kamu nggak ikhlas, iya kayak gitu. Ini saya garis bawahi. Maksud nggak ikhlas itu apa Ji? Ada yang nggak ikhlas itu kayak begini. Waktu kecil saya dirukiah sampai 7 orang. 7 orang ini beda-beda. Ada yang saya ya udah, ada kan kadang di samping saya, kadang dampingin saya. Dia bilang dia nggak ikhlas. Ada yang kayak gitu. Pas saya ngobatin sama orang tua, dia mah lihat aja nanti nggak ikhlas. Saya bilang sama orang tua, mama dia mah nggak ikhlas orangnya. Tapi dan waktu di rukiah teman Aji ikut terus, nemenin terus. Gue nggak habis pikir. Sumpah ini gue nggak ngadi-ngadi ya. Artinya Aji ini punya pengalaman
apa ya, beda dari yang lain gitu. Kayak kemarin ada teman kita, sahabat kita namanya Bang Denny pun punya cerita yang mengerikan banget gitu. Tapi pada akhirnya Bang Denny ngelawan. Di situ Bang Denny ngelawan, itu bisa dicek di episode sebelum kita ini ya gitu. Nah tapi kalau Aji ini lucu, si makhluk itu justru menyarankan Aji untuk meruqyah, untuk diruqyah justru. Kan ruqyah sama lambung waktu itu. Sama apa? Sama penyakit lambung. Saya waktu kecil itu kena penyakit lambung juga. Lambung. Berobatnya jadi double, sama ke dokter lambung sama ke ruqyah. Sama ruqyah. Waktu itu. Tapi pas saya ruqyah selama 7 ajengan itu kadang saya beli obat juga ke dikombinasi lah ya. Jadi antara obat dokter dengan si ustadz tersebut gitu ya. Kayak begitu. Alhamdulillah pas waktu saya ke rumah sakit dulu ngobatin lambung, alhamdulillah langsung sehat. Dan saya lanjut lagi sama ustadz yang 3-7 lah istilahnya. Nggak ada yang cocok, soalnya nggak ada yang ikhlas. Yang terakhir yang ke-7 aja yang ikhlas. Baru yang ke-7 itu? Iya, yang ke-7 ini kebetulan dia juga sahabatan sama kakek saya. Oh, berarti mengikuti silsilah. Iya, sahabatnya kakek saya. Kalau ustadz lain nggak ada yang bisa. Kayak begitu. Berarti pada saat bertemu si ustadz yang ke-7, barulah Aji bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, alhamdulillah. Hilang dong temennya? Sampai dari umur 14, 16 sampai 17 saya nggak ngerasain lagi itu. Pas saya istilahnya umur 17 sampai sekarang masih ngerasain adanya dia. Balik lagi. Berarti dari 14 sampai 17 saat itu hilang udah. Hilang. Nggak ada istilahnya, nggak ada bisik-bisikan apa. Merasa kehilangan nggak sih? Waktu itu ngerasa banget, soalnya pas udah saya di ruqyah kok nggak ada yang ngasih saya saran, ngasih saya masukan, membantu ngajak bermain gitu. Iya, kayak begitu. Istilahnya kalau waktu saya berteman sama dia banyak ngebantunya kayak gimana. Pertama pas saya ada apa-apa di jalan kadang ngasih tahu kayak begitu. Oke, gini ini menarik nih. Kita bicara saling membantu artinya dalam bentuk nyata gitu ya. Kalau saya dengan Aji kita terkoneksi gitu. Kemudian ketika saya tahu Aji berbuat baik ke saya secara naluriah dan manusiawi sebetulnya saya akan membalas kebaikan Aji. Bisa dalam bentuk jasa, tenaga, ataupun saya bisa juga dengan memberi sesuatu kepada Aji gitu kan. Waktu itu Aji melakukan apa tuh? Ketika membalas, otomatis kan Aji bilang si teman Aji ini baik ya. Dan apalagi Aji merasa kehilangan. Apa yang Aji lakukan saat itu? Waktu itu saya selalu berdoa sama Tuhan. Meskipun Aji nggak tahu siapa dia? Meskipun saya nggak tahu sama dia, tapi saya selalu berdoa, terima kasih udah istilahnya udah gimana ya, udah kasih saya saran atau udah kasih saya gimana ya, udah kayak sahabat gimana lah, kayak sahabat kayak begitu. Oke, ini menarik loh. Gue nggak bisa ngomong loh, karena kaget. Gue gak nyangka ceritanya Aji seperti ini guys, karena waktu di aplikasi gue ngomong aja lah ya, bebas aja lah, di Likee itu Aji tuh sosok figur yang apa ya, yang asik gitu. Maksud gue dia bercanda, dia ketawa-ketawa, ya kan? Seringnya bercanda doang. Bercanda terus cari teman. Terus ketika gue DM dia, terus gue bilang Bang Aji, gue gitu manggilnya Bang Aji. Bang Aji, saya Angga, kenalin, salam kenal, bla bla bla. Terus Bang Aji, saya punya konten YouTube bicara tentang misteri. Kelihatannya Bang Aji gini, ternyata dia respon. Udah sampai di situ guys. Gue cuma minta Aji ceritain hal pengalaman misteri. Dan gue nggak nyangka ceritanya sampai kayak gini. Dan ini buat gue apa ya, berpikir jadi ya, apa ya, lu berteman dengan makhluk di dunia yang tidak nyata gitu. Bahkan lu merasa akrab, lu merasa
kehilangan bahkan ya. Terus lu memohon, bahkan lu sampai lu memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia yang lu sendiri nggak tahu gitu kan. Itu gila sih, sampai sebegitu dahsyatnya chemistry yang dibangun gitu kan berarti. Nah terus setelah hilang itu di usia 17 tahun berarti Aji ngerasa akan kehadiran dia lagi. Iya, pas umur 17 tahun sampai sekarang alhamdulillah ngerasa lagi. Alhamdulillah ngerasa lagi. Alhamdulillahnya begini. Pertama pas saya berdoa terus sampai umur 17 sampai sekarang, dia datangnya kayak gini, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, ya Allah udah lama nggak ketemu, kata saya kan begitu. Dari mana aja kan saya bilang kayak gitu. Saya udah mesantren di Gunung Anu katanya. Oh udah mesantren, udah istilahnya udah banyak teman-teman sama udah banyak murid, katanya begitu. Nah, nanti kalau kamu ada masalah apa-apa panggil aja gini-gini kayak gitu. Dia ngomong gitu? Dia ngomong kayak gitu. Setiap saya ada masalah apa-apa, dia juga selalu bilang, kamu jangan terlalu banyak pikiran, jalanin aja hidup. Ntar kalau ada masalah apa-apa minta sama Tuhan. Dan kalau kamu nggak kuat-kuat banget, kamu panggil aja aku, kayak gitu dia bilang. Nggak bisa ngomong. Sampai sekarang alhamdulillahnya kayak gitu. Soalnya gimana ya? Kalau kamu mau nebak seseorang, kalau kamu mau lihat seseorang, kamu gampang, kamu pakai hati aja, hatinya hati kayak gimana. Istilahnya kalau orang lain mau jahat sama kamu, biarin aja. Istilah kalau orang baik, kamu harus lebih baik dari dia. Oke, note guys. Kalau ada orang yang jahat sama kita, balaslah dengan kebaikan. Ya. Jahat dibalas dengan kejahatan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Masalahnya kayak gitu. Tidak menyelesaikan masalah, justru akan memperkeruh masalah tersebut. Jadi gila, ini top. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Anjir, gokil. Terus ya ada lagi nggak setelah dan berarti dari 17 tahun sampai sekarang Haji merasa bahwa ada kehadiran dia lagi. Iya. Dan hanya satu-satunya dia doang berarti sampai saat ini. Iya, dia. Yang pertama berarti dari pertama umur 6 tahun sampai 14 tahun, kemudian disambung 17 tahun sampai sekarang, hanya dia satu orang. Iya, yang selalu gimana ya, yang selalu kasih saran. Iya. Kayak gimana selalu dia, kalau istilahnya kasih saran pasti kasih saran. Aci nggak merasa terbebani, justru malah saya seneng. Senangnya kayak gimana, senangnya kalau saya ada masalah ceritanya kayak gini. Kalau kamu benar-benar masalah, doanya sama Tuhan, mau kayak gimana juga. Saya juga kalau ada di sini, kenapa kamu juga kan suka berdoa sama Tuhan kayak begitu, dia bilang kayak gitu. Berarti positif ya. Makhluk temennya Aji itu berarti banyak memberi pelajaran yang baik berarti ya. Alhamdulillah kayak gitu. Terus ini terakhir Aji kasih dong pesan-pesan ke teman-teman Mista di rumah nih, dari pengalaman yang Aji alamin, sisi positif apa yang bisa diambil? Positifnya ya istilahnya kalau masalah goib atau ngerasain masalah goib, yang pertama saya saranin sih jangan takut. Jangan takut. Kalau ada yang ngerjain, istilahnya kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Yasin, baca ayat kursi. Yang ketiga ya selalu berdoa sama Tuhan, ya begitu. Jadi gue speechless sih untuk episode ini ya, karena ceritanya Aji ini banyak memberi inspirasi sebetulnya, sampai dia berteman dengan sahabat goibnya itu ya. Tapi gini guys, jadi ambil di konten ini, ambil semuanya yang positif. Saran gue, lu ambil cerita ini positif. Kalau ternyata ini membuat kalian jadi negatif, dampaknya negatif, buang. Jangan baperan, karena yang kita buat di sini ini berdasarkan apa yang dialami sama Aji sendiri. Jadi kita nggak ada skenario, kita nggak briefing dulu di awal. Jadi ini murni Aji cerita apa yang dirasakan. Makanya yang positif diambil, yang negatif dibuang. Terus jangan sampai pembicaraan yang kita buat ini jadi membuat kalian jadi baper, jadi salah persepsi, salah komunikasi gitu. Biasakan nonton sampai akhir. Aji, terima kasih banyak udah nyempatin datang ke
kita di Misteri Tempat Angker. Oke. Saksikan terus program Misteri Tempat Angker di channel YouTube Misteri Tempat Angker. Jangan lupa klik komen, share, dan subscribe. Terus buat kalian yang baru bergabung, selamat menikmati. Ambil hikmah-hikmah yang positifnya saja, yang negatif kalian buang, jangan baperin. Karena kita bukan cowok-cowok baperan, bukan. Terus selamat menonton, selamat menyaksikan. Mohon maaf apabila saya khususnya ada kesalahan dalam berucap, ada kesalahan dalam bersikap. Intinya selamat menyaksikan Misteri Tempat Angker buat kalian yang baru bergabung. Yang sudah bergabung, share, jangan lupa dukung terus channel kita. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.